Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham dividen yang mulai diakumulasi. Dan kita melihat adanya potensi saham-saham ini bisa rebound lagi. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Untuk menemukan saham-saham bagus yang berpotensi naik, tentunya kita membutuhkan fitur stock screener ya yang ada di Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur stock screener di Stockbit, teman-teman bisa mendaftar dan mendownload dengan menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke guys, setelah masuk ke stock screenernya Stockbit, kita akan masuk ke preset screener. Di sini untuk menganalisa ataupun melakukan screening terhadap fundamentalnya, teman-teman bisa menggunakan size market cap-nya, lalu ada valuasi ya seperti EPS rating, earnings yield, valuation dan lain-lain. Lalu juga berdasarkan dividennya guys ya, ini juga bisa teman-teman lakukan screening terhadap saham-saham yang memiliki dividen yang paling besar. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan screening berdasarkan teknikalnya, teman-teman di sini juga ada volume, price performance, lalu ada foreign flow dan juga bandarmologi, lalu ada frekuensi juga guys ya. Sedangkan income statement ini untuk fundamentalnya seperti itu. So, memang screener ini bisa digunakan ya, baik untuk melakukan screening terhadap saham-saham fundamental ataupun saham-saham yang dalam fase akumulasi besar. Dan yang saya favoritkan di sini adalah big accumulation guys ya, yang tentu saja ini menunjukkan saham-saham yang sedang dalam fase akumulasi. Misalkan kita lihat guys ya, ternyata saham TAPG, GEMS, MIDI, LSIP, Medco, BSDE, SCMA, kita lihat ini sedang berada dalam fase akumulasi. Sedangkan ada juga ya di bawahnya beberapa saham gorengan ya, misalkan seperti Golf, BHAT, ya guys ya, lalu ada BCIC dan lain-lain. Nah, ini tinggal teman-teman nanti pilih lagi. Dan saya melihat ada 7 saham yang cukup menarik guys ya, menurut saya pribadi baik dari sisi fundamental dan juga teknikalnya. Jadi ini menarik ya guys ya, di mana fundamentalnya bagus, rutin bagi dividen, tapi ada peluang untuk bisa rebound lagi. So langsung saja kita analisa saham pertama guys ya. Yang pertama adalah saham GEMS ya, di mana GEMS hari ini mengalami kenaikan 3,6% di 11.500-an. Nah, meskipun di 2 hari terakhir ini cukup sideways ya untuk GEMS karena kemarin kan sempat terkoreksi 4,10%, namun kita melihat ternyata akumulasinya sudah mulai menarik lagi. Dan bahkan ketika GEMS ini turun ya dari level tertingginya di sekitar 18 ribuan sampai di 10 ribuan, kita melihat GEMS ini beberapa kali menyentuh zona oversold-nya. Dan di tanggal 31 Oktober, ternyata sempat terjadi volume breakout guys ya, yang menandakan bahwa ada akumulasi di saham GEMS. Dan ternyata hari ini pun saham GEMS kembali diakumulasi guys ya, terutama dari investor asing, ada CC, AGM, GLG, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa rubah guys ya, di sini ke foreign atau investor asing, ada AG dan juga CC yang melakukan akumulasi sehingga hari ini ada net buy sebesar 444 jutaan dari AG dan juga CC ya, karena kita lihat juga masih ada net sell itu dari AK ya, atau dari ada distribusi dari AK maksud saya. So, untuk games ya, kita melihat memang akumulasinya ini lumayan besar, baik dari investor asing dan juga investor domestik, ya terutama dari CC 2,6 miliar guys ya. So, apakah saham games ada peluang untuk bisa naik dan rebound lagi? Saya rasa sih ada peluang ya guys ya, yang cukup terbuka lebar. Apalagi jika game sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2024-nya dan ternyata hasilnya bagus. Dan terlebih lagi jika games ini bisa kembali bagi dividen interim setelah merilis laporan keuangannya. Karena itu sudah terjadi 2 kali berturut-turut ya, ketika di kuartal 1 dan juga kuartal 2, saham GEMS setelah rilis laporan keuangan ternyata bisa langsung bagi dividen. Sehingga jika itu terjadi lagi, maka ada peluang saham GEMS bisa melanjutkan kenaikan. Ya selama GEMS ini berhasil breakout ya guys ya di 12.600-an di resisten MA50-nya, maka ada potensi GEMS bisa kembali naik dan rebound ke area yang lebih tinggi. Karena saya tahu ya, banyak sekali investor yang ternyata masih nyangkut di saham GEMS karena waktu itu beli games-nya terlalu tinggi gitu guys ya. Jadi ketika di pucuk-pucuknya mungkin mereka juga, tergiur ya dengan membeli saham games dan karena juga rutin bagi dividen, maka mereka tidak peduli dengan harga sahamnya yang ternyata sudah berada di harga yang cukup tinggi. Banyak ya saya lihat investor yang masih nyangkut di games, apalagi yang nyangkut di 18.000 ya guys ya, di 17.000 itu saya rasa terlalu tinggi ya guys ya, terlalu pucuk lah untuk beli games di harga segitu. Tapi untuk di harga saat ini
jika Games terus bagi dividen setelah merilis laporan keuangannya, maka saya lihat sih memang Games ini sangat menarik ya, karena menjadi salah satu saham ya dari grup Sinarmas yang menjadi, sapi perah ya, alias dia memang sangat rutin bagi dividen dan memang ada kepentingan dari pengendalinya, seperti itu. Jadi Games kalau misalkan memang kembali ya guys ya ke area swing low-nya di sekitar 10.000 sampai 11.000-an, maka saya akan cukup tertarik ya untuk akumulasi saham Games ini. Tapi ya kembali lagi disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Selanjutnya adalah saham SCMA yang menurut saya juga menarik. Meskipun hari ini ada koreksi 1,52% di Rp130 per saham, namun ternyata sudah terpantau adanya akumulasi guys ya. Terutama dari YPBB dan juga OD ini sebagai top buyer di saham SCMA, dan jika kita lihat ya untuk investor domestik yang hari ini melakukan akumulasi itu ada YPBB dan juga OD ya. Sedangkan asingnya ya investor asing hari ini masih ada net sell 4,6 miliaran di SCMA. Nah, SCMA pada kinerja kuartal 3-nya sangat bagus guys ya, menarik lah untuk kita coba pantau. Dan SCMA ini juga rutin bagi dividen gitu ya, karena termasuk dari grup MTEK yang mana MTEK-nya sebagai induk dari SCMA itu tidak bagi dividen. Tapi SCMA ini dia rutin bagi dividen guys, karena ya anak usaha membagikan dividen pasti akan diterima juga ya oleh pengendalinya, yakni oleh MTEK Group seperti itu ya. So, SCMA saya rasa sih lebih menarik dibandingkan dengan saham MTEK-nya, seperti itu guys. Jadi SCMA jika turun ya sampai di support MA50 di sekitar 126, 127, saya rasa akan lebih menarik ya untuk kita akumulasi SCMA. Tapi let's see di harga saat ini apakah masih bisa turun, karena hari ini juga ada rejection ya guys ya di support MA50-nya ya, sempat turun ke sekitar area low 126 tapi rejection, ya dia naik lagi. Dan untuk di level saat ini pun kita lihat juga berada di zona oversold-nya, alias sudah jenuh jual. So, SMA ini saya rasa juga menarik dan akan saya masukkan ke watchlist, tapi saya belum tahu guys ya, saham mana nih yang akan saya akumulasi lebih awal, karena memang saya adalah spesialis untuk mencari saham-saham bullish reversal. Ketika sahamnya sudah ada pantulan naik ya, maka saya akan sangat, senang ya mengakumulasi saham-saham yang dia itu memang ada konfirmasi bullish reversal. Karena gini guys, siapa sih yang nggak mau ya ketika kita beli saham, harga sahamnya langsung naik gitu. Pastikan kita juga pengen gitu ya, meskipun tetap akan ada resiko dia turun dulu ke swing low atau lain-lain ya, tetap akan ada risiko. Tapi sebagian besar pembelian yang saya lakukan biasanya itu bisa langsung naik karena saya sangat mencermati, fase bullish reversal ini. So, HMA cukup menarik, tapi nanti kita akan prediksikan dulu guys ya untuk dividennya kira-kira apakah dividen HMA juga menarik atau tidak. Selanjutnya adalah saham auto ya guys ya, yang hari ini juga sempat turun ke area low di 2.400, tapi dia naik kembali sehingga closingnya di Rp2.470 per saham. Jadi meskipun ada sedikit koreksi ya 0,4%, tapi kita melihat hari ini ternyata auto itu ada akumulasi guys, terutama dari investor domestik ya, ada PD, CC dan juga PG, sedangkan investor asingnya masih cenderung distribusi dengan net sell 1,5 miliaran. So, memang ini akumulasi dari domestik sehingga ya tidak menutup kemungkinan juga auto bisa naik tinggi meskipun tidak diakumulasi oleh investor asing. Berbeda dengan saham-saham big banks ya, yang memang kecenderungannya ketika investor asing keluar ataupun distribusi maka harga sahamnya bisa turun. Tapi untuk saham-saham second liner, saya rasa investor domestik pun bisa saja menaikkan harga sahamnya. So, untuk auto sendiri saya rasa cukup menarik karena kinerja kuartal 3-nya masih oke dan masih cenderung rutin bagi dividen. Jadi untuk auto sendiri mungkin kita akan coba tunggu di sekitar 2.400-an guys ya, untuk memastikan dia itu sudah oversold alias jenuh jual. Ya kemungkinan masih akan ada, penurunan kembali, tapi kita akan cukup senang guys ya akumulasi saham yang rutin dividen di harga yang lebih, murah atau di harga yang terdiskon, seperti itu. Karena kita belum melihat auto ini menyentuh zona oversold-nya, jadi lebih baik kita wait and see sebentar sampai nanti dia turun ke 2.400-an ya, agar kita punya average yang lebih murah. Selanjutnya yang cukup menarik adalah Antam, di mana Antam kemarin turun 5% ya guys ya. Hari ini sempat turun juga sebenarnya ke area low di 1480, tapi dia naik lagi ya ke 1525 untuk closing hari ini. Sehingga ada sedikit kenaikan 0,33%. Tapi jika kita lihat ternyata juga sempat ke area high di 1560-an guys. So, ini menarik karena kita melihat Antam juga sudah oversold alias jenuh jual. Dan ada akumulasi juga
terutama dari investor asing guys ya. Nah ini lebih menarik nih, ternyata investor asing di saham Antam ini sudah mulai melakukan akumulasi ya, dan hari ini juga terlihat ada rejection di support MA50-nya. So untuk Antam ada akumulasi dari AK, CC, ZP dan juga BK, dan kita lihat ada net buy 43,2 miliar. Ini akan menjadi tanda-tanda bullish reversal yang menarik ya, terutama di saham Antam. Meskipun kemarin kita lihat kuartal tiganya itu memang ada penurunan ya, penurunan laba bersih gitu guys ya. Tapi saya rasa di kuartal 4 nanti Antam akan lebih baik ya, semoga seperti itu. Dan untuk proyek-proyek hilirisasi ya, semoga Antam ini juga mendapat porsi yang terbesar dan keuntungan yang besar juga ke depannya. Selanjutnya saham yang menurut saya menarik adalah NISP ya, karena NISP kinerjanya masih naik dan hari ini juga ada rejection ya, bahkan rejection ini sempat terjadi di 2 hari terakhir. Ya di sekitar, support MA50-nya, dia di 1360-an. Dan hari ini kenaikannya 0,73% di 1380 dan kita lihat juga ada akumulasi terutama dari investor asing ya, 2,4 miliar di NISP. Jadi ada net buy ya dari AI, GR, AK, dan lain-lain. So untuk NISP saya lihat sih ini juga cukup menarik ya karena masih mampu bertahan dan uptrend, tapi sebaiknya jika teman-teman ingin buy low ya di saham-saham yang rutin bagi dividen, maka teman-teman juga harus memperhatikan swing low-nya. Ketika fundamentalnya bagus dan terjadi swing low, jangan ragu untuk akumulasi guys ya, karena ya kalau misalkan teman-teman akumulasinya sudah mulai mengalami kenaikan, ya maka saya rasa itu sudah cukup terlambat ya. Karena, sebagai seorang investor, ya pastinya kita juga berharap mendapat harga yang lebih rendah. Jadi sesuai dengan kaidah investasi ya, buy low, sell high gitu ya. Jika ingin take profit, ya jualah di harga yang tinggi. Tapi jika ingin membeli, belilah di harga yang serendah-rendahnya. Dengan jaminan fundamental sahamnya tetap fundamental yang bagus. Tapi jika teman-teman ingin main di saham gorengan, juga pastikan money management dan trading plan-nya juga harus disiplin gitu guys ya, dan tetap batasi resiko. Seperti itu. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Medco, yang mana Medco juga masuk ke screening kita guys ya pada malam hari ini. Dan untuk Medco, kita lihat ada kenaikan 0,79% di 1275. Tapi memang kuartal tiganya tidak terlalu bagus dan Medco ini cenderung mengikuti harga minyak dunia. Ya kalau misalkan harga minyak dunianya sedang naik gitu ya, sedang terjadi peperangan yang makin pemanas, ya maka Medco harga sahamnya berpeluang untuk naik lagi. Tapi kita lihat ternyata hari ini mulai ada akumulasi ya, meskipun asingnya ada net sell 3,5 miliar, namun hari ini akumulasinya datang dari investor domestik, terutama dari NI 12,7 miliar guys ya. So apakah Medco juga bisa rebound? Saya rasa kemarin sempat turun ya sampai di area low 1210 guys ya, sorry kita cek ya. Di area low di 1210 sampai di 1230 ya. Kemarin sempat turun ke area low dan sempat ke oversold-nya juga dan, per hari ini mulai beberapa hari ini mengalami kenaikan ya guys ya. Terutama kemarin ya guys ya mulai hijau juga candle-nya dan hari ini juga naik, 0,79%. Jadi untuk Medco apakah ada peluang untuk naik ya guys ya dan, kembali ke level swing high-nya? Saya rasa bisa saja itu terjadi asalkan ada beberapa sentimen positif ya yang, terdapat di Medco-nya untuk kedepannya seperti itu guys. Tapi untuk Medco sendiri, ya saya masih cukup pending, karena saya lebih tertarik dengan Antam tadi ya. Selanjutnya kita juga, menemukan Indi ya guys ya, Indika Energy. Ya coba kita cek ya untuk kuartal tiganya karena, saya belum sempat cek guys untuk kuartal 3 Indi, ya coba kita cek dulu ya. Indika Energy ya, apakah, masih bisa bagi dividen? Kayaknya di tahun 2024 ini masih bisa guys ya bagi dividen, beda dengan Harum, berbeda dengan GGRM gitu guys ya, yang, kesulitan ya untuk bagi dividen, karena mungkin masih membutuhkan dana yang lebih besar untuk keperluan bisnisnya. So untuk Indi, kuartal tiganya bagus ya guys ya, year on year dan kuartalannya naik ya, jadi cukup oke lah untuk Indika Energy. Jika teman-teman ingin, mendapatkan keuntungan guys ya dari capital gain-nya, saya rasa masih oke. Tapi kalau untuk dividen, saya rasa akan sedikit turun ya dividennya. Sorry bukan bukan sedikit, bahkan dia akan turun dividennya, bisa 50% lebih lah penurunan dividennya. Jadi
Untuk Indika Energy ya karena memang belum musim dividen juga, tapi ya karena asingnya sudah masuk ya 2,8 miliar untuk net buy hari ini, saya rasa teman-teman berpeluang untuk bisa mendapatkan cuan juga dari capital gain-nya, upside sampai resisten terdekat itu 17,9 miliar ya, hampir 18%, sorry, 17 sampai 9%, hampir 18%-an ya untuk upside di saham Indika Energy kalau misal teman-teman memang mencari capital gain. Dan akumulasi hari ini adalah dari ES, BK, CCAI, AK, KK, ZP, dan lain-lain. Jadi overall ada net buy 2,8 miliar dari investor asingnya di saham Indika Energy. Dan memang tidak tembus di bawah support MA 150, jadi saya rasa ini cukup menarik guys ya, tapi kita akan lihat besok lah apakah Indika Energy bisa melanjutkan kenaikan dan bullish engulfing atau tidak ya. Jadi itulah guys ya 7 saham yang sudah kita akumulasi, ada Games, ya lalu ada SCMA, Auto, lalu ada Antam, NISP, Medco, dan juga Indika Energy. Kita akan lihat dari 7 saham ini mana nih yang mengalami pergerakan dan kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Oke guys, jika ada saham lain yang lebih menarik, teman-teman boleh tuliskan atau bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan saya ingatkan lagi jika teman-teman ingin mendownload Stockbit dan juga mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.